Opi katanya. Bintang film itu kan lo lihat Rano Karno, Iya. ganteng, ini. Lu muka lu kayak penggilesan. Penggilesan tuh papan Iya, yang buat buat nyuci. nyuci. Mau jadi bintang film di mana bagusnya lu? 8 tahun saya nikah sama yang ketiga, saya beranjak nikah sama yang keempat. 2 nih. Berarti kan tenaganya harus 2. Bener dok, kalau kita bicara ke situ, saya tuh harus setiap hari nggak boleh prek. Apalagi masuk 62 tahun. 62 tahun. Lawannya 29 sama 25 kalau saya Smackdown ya. Ke pasar beli babat. Cakep. Ibu datang jemput babe. Cakep. Nah, apa kabar sahabat sehat? Cakep. Selamat datang di OKB. Oke, cakep. Masak air. Masak air biar mateng, ade babe lagi mahat. Pokoknya buat semua OKB biar tetap semangat. Bang Opi apa Yes, kabar? baik, alhamdulillah dokter. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, Selalu sehat kalau saya. Itu yang paling penting Betul, ya, Bang Opi, betul, ya? betul. Tapi sebelum kita obrol lebih lanjut, saya ingin ingatkan buat sahabat-sahabat sehat supaya selalu bisa mengikuti tema-tema yang menarik di OKB. Betul, Jangan betul. lupa subscribe, Anda komen dan juga tinggalkan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari kami. Betul, siap. Bang Opi, Ya. ini masuk usia sekarang ini berapa Bang Opi? Saya sekarang ini menjelang 62. 62 tahun. Jadi saya lahir di tahun 58. Tahun 50. 58 saya lahir, tapi di KTP saya dibikin 60. Padahal itu kemudaan buat saya. Lagi itu saya bilang sama Pak Lurah, saya ini orangnya yang paling nggak mau muda. Nggak Karena- mau muda? iya, Lu karena- orang tuh pengen awet muda? Betul, karena buat saya asal tua sehat itu satu kenikmatan. Oke. Buat saya. Iya. Buat apa kita muda juga nggak sehat. Tapi kalau misalnya tua seperti saya sekarang sehat, berarti kan udah satu keistimewaan yang Tuhan kasih buat Yes. saya. Jadi saya bilang, oh nggak apa-apa Bang Opi, ini cuma salah ngetik aja. Udah tahun 60, padahal saya aslinya 58. 58. Berarti 58. mau masuk 62 tahun. 62 mau masuk. Iya, jangan-jangan resep rahasia sehat di usia 62 tahun ini saya tahu nih Bang Opi. Apa tuh? Itu kumis. Kalau Samson kan ada bulunya rambutnya. Betul. Ya, dipotong hilang tenaga. Iya, betul. Itu jangan-jangan kumis itu kalau dipotong Kumis ini langsung- sebetulnya gini lu dok, apa namanya? Jadi saya tuh sebetulnya Tuhan kasih kumis ini adalah untuk menutupi satu kelemahan. kelemahan. Iya, saya kalau nggak pakai kumis dokter, kalau saya bercermin, saya ngaca, Iya. itu kalau saya nengok ke samping, saya ngelirik, itu bibir saya kayak bajai Salemba tuh nggak? Yang abis nabrak tiang listrik tuh. Jadi begitu tuh. Iya. Pokoknya saya pernah, waktu saya belum berkumis, itu ibu saya atau bapak saya selalu bilang, nggak ada cakep-cakepnya. Perasaan lu gue lihat dari depan jelek, samping jelek katanya. Lu apain kayak bibir lu? Ya masa mau dioperasi bibir kan? Iya. Tapi tahu-tahu Tuhan kasih saya di STM kelas 1 mulai ada kumis. Nah jadi ini termasuk kumis ini satu bawa hoki, kedua buat nutup satu kelemahan yang saya punya. Ternyata nggak selamanya itu jelek ya. Iya nggak selamanya. Ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Karena saya pernah sempat mikir gitu ya, Bang Opi kumis. Iya betul. Identik dengan kumisnya ini Betul. dan kalau selalu saya tonton tayangannya, Iya. candaan gurauannya Bang Iya. Opi itu ya, selalu iya loh, nggak pernah. Kalau pelawak lain itu ya Iya. saya pernah ngelihat, maaf almarhum Iya. Jojon aja pernah dicukur. Iya betul. Betul kan Betul ya? betul. Tapi kalau saya ngeliat Bang Opi ini penasaran gitu. Iya. Makanya hari ini saya tanyakan, oh Iya. ternyata itu ada tujuannya. Iya ada tujuan. Nutupin bajai. Nutupin bajai itu. Iya betul. Iya. Karena saya berpikir itu, oh jangan-jangan ini kayak Charlie Chaplin. Iya, Mungkin betul. salah satu upaya. Iya. Karena kan komedian itu kan identik dengan jenaka. Jenaka, iya. Jenaka itu kan nggak hanya dari candaan kata-kata. Iya, betul. Tapi dari ekspresi. Dari bentuk. Mimik. Iya, bentuk. betul, iya. Saya pikirin, oh mungkin mau karakternya itu, Iya. kumisnya itu. Oh ternyata ada tujuannya nutupin tadi. Iya, nutupin Tapi kelemahan. bawa hoki juga. Bawa hoki juga. Dan ini kumis ini saya selalu rawat dokter. Karena kalau dia udah ngelewatin bibir terlalu panjang ini saya pasti cukur karena pengalamannya pada waktu dia agak panjang sedikit saya makan duren di Kalibata. Saya makan duren jam 1 siang. Oke. Makan. Saya tanya sama tukang duren, Mas punya tisu? Waduh kehabisan tisu Bang Opi. Ya udah nggak apa-apa. Jam 1 siang saya makan, jam 4 sore itu di rumah saya laler ijo masih ngikutin tuh. Karena mungkin bekas duren itu. Makanya saya punya pengalaman, saya setik, saya pendekin kan. Pendekin. Supaya saya juga nggak tapi malu. Kadang-kadang waktu itu panjang, saya kalau lagi bertamu nih di rumah temen, kopi belum sampai bibir dia duluan nih. Gitu. Jadi saya, wah
di stick lah sedikit supaya agak pendekan gitu. Oh berarti memang harus dirawat ya? Harus dirawat. Nah ini pesan buat teman-teman saya. Bayangkan kumis aja butuh perawatan. Betul. Apalagi tubuh. Betul dok. Ya kan? Betul. Kalau kumis bisa bawa rezeki, harus dirawat. Tubuh dirawat, makin besar rezekinya. Cakep itu benar. Ya, benar itu. Bang Opi 62 tahun. 62 tahun. Saya pernah baca berita, Ya. entah ini benar apa enggak, tapi kebetulan datang, ya boleh dong klarifikasi atau Ya, menjelaskan. betul. Yang membuat saya sangat terinspirasi adalah Bang Opi ini kan dulu dengar-dengar awalnya itu kuli bangunan. Betul. Ya, Betul itu banget. tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 1980. Wow. Tahun 80 itu saya udah kalau bicara pekerjaan, saya nggak pernah menyalahkan siapa presidennya. Dari dulu pun memang pekerjaan susah. Jadi kan sebetulnya Tuhan udah ngasih kita pikiran nih dok, ngasih kita akal. Iya. Jangan menyalahkan seseorang lah, jangan menyalahkan pemerintah. Cari aja jalan sendiri, nggak perlu menyalahkan. Kalau kita selama hidup menyalahkan orang, pasti kita nggak bakal maju. Nah saya untuk menghidupin diri saya pribadi pada waktu itu yang nggak punya pekerjaan, saya ambil jalan untuk jadi kuli bangunan. Jadi kuli. Kuli bangunan itu dok, pada waktu itu tahun 80 itu gajinya 1 minggu itu paling saya dapat 75.000. 1 minggu loh dok. 1 minggu. Berarti saya soalnya Sudah berkeluarga itu, Pak? Saya belum berkeluarga pada waktu itu, belum. Jadi 1 minggu itu 75.000 itu karena saya posisinya bukan tukang. Saya kuli, kenek. Kenek, oke. Kenek yang untuk ngaduk gitu ya, kan. Kalau kenek mungkin lebih tinggi. Sekarang dibayangin aja kalau 75.000 satu bulan gaji kita, itu jangankan kita belanjain dok, kita jatuh aja hilang tuh. Iya kita kesandung jatuh hilang tuh 75.000. Saking sedikitnya itu duit. Tapi itu berapa tahun tuh menjalani Itu proses? saya ngejalanin itu 4 tahunan lah. 4 tahunan Bang Opi ya. Dari situ baru saya berteater. Nah berteater itu buat Kenapa itu kok bisa terjunnya malah ke teater? saya kan dengar dari di daerah saya itu ada aula, ada tempat kayak balai rakyat Balai gitu. rakyat. Saya setiap hari dengerin ada orang teriak-teriak gitu kan. Ini ada orang ngapain? Selesai kerja, saya ke situ. Ada yang pada buka baju, pakai celana pendek. Saya liatin bikin lingkaran dia. Iya. Ini orang pada ngapain? Saya tanya. Sama yang di tengah tuh sutradara atau guru teaternya ya. Iya, guru teater. Ini ada apa nih? Oh ini latihan teater, lo mau ikut katanya. Wah boleh dong, bayaran nggak? Oh nggak bayaran, gratis. Karena kita mempersiapkan untuk pentas di Taman Ismail Marzuki. Oke. Saya ikut di situ dok. Ikut, setelah selesai latihan, saya ngomong sama orang tua. Saya nanti pengen ikut teater, itu kemungkinan saya improv bohong sama orang tua. Mau barangkali dari teater itu nanti saya bisa main film. Itu orang tua saya ketawanya dok. Itu dari, kalau mau bicara lama, mungkin ketawanya dari Senin sampai Kamis. Saking girangnya dan tidak percayanya. Opi katanya. Bintang film itu kan lo lihat Rano Karno, ganteng, ini, lu muka lu kayak penggilesan, penggilesan tuh papan yang buat nyuci. Mau jadi bintang film di mana bagusnya lu? Nggak percaya. Di situ saya punya ambisi dok. Jadi menurut saya setiap yang orang lemahkan kita, kalau kita terima dengan sadar itu adalah cambuk buat kita maju. Oke. Cambuk tuh ya teman-teman ya. Jadi nggak selamanya omongan negatif orang itu malah menjatuhkan Nggak selamanya. mental kita, Nggak tapi selamanya. bisa kita rubah jadi cambuk tuh. Untuk jadi kita sukses. Biar kita sukses. Bener. Dan dari situ masuklah ke dunia teater. Dunia teater masuk. Tapi kalau teater itu kan cenderung dengan acting ya. Iya betul, acting. Sekarang kan pelawak. Iya, saya masuk di teater modern itu namanya Teater Pelangi pada waktu itu. Terus saya hijrah masuk ke Sanggar Betawi Firman Muntako. Nah itu lebih condong ke komedi. Oh. Lama saya di situ, ada 6 tahun saya di situ berkecimpung tuh di teater komedi. Dapatlah saya warna-warna lawak. Memang saya sendiri kalau di temen memang sering cerita-cerita lucu. Iya. Banyak bener yang dokter bilang tuh kalau misalnya lu lucu, lu cerita lu mendingan jadi pelawak aja. Iya, Memang itu ada dorongan udah. Oh ya udahlah, coba berkecimpunglah di drama komedi tadi yang Firman Muntako. Baru saya berlanjut ke ikut-ikut lawak-lawak teman-teman lah. Yang sampai saat ini masih tetap jadi teman ya, Komeng, ya Jarwo, ya semua itu. Nah akhirnya ketemu kita sama-sama setelah kita di tengah-tengah gitu loh. Dari sekian banyak pelawak, kalau saya melihat Bang Opi itu kan dari ada teman-temannya tadi banyak ya Bang Opi ya.
yang khas dari Bang Opi itu kan pantunnya. Pantunnya ya. Setiap kali dulu kan di acara salah satu stasiun TV Iya. itu udah pasti kentalnya Pantun. Ya. Nah, itu memang belajar atau memang udah ngalir aja itu Bang Opi? Kalau pantun itu sebenarnya saya ambil dari awal bicara, ujung, baru kita sambung. Contohnya kayak sayur kiong dimasak tumis, berarti ada misnya tuh. Oke. Dimakannya bulan puase, dicium pakai kumis 6 bulan masih berase. Gitu. Jadi ada sambung-sambungannya. Jadi contohnya lagi satu, minum jamu makannya ketan. Minum jamu makannya ketan. Iya. Makan kue dading di atas ayunan. Kalau kamu tidak keberatan, ayo kita bersanding di pelaminan. Cakep. Jadi jadi saya pelajarin itu aja. Di samping saya juga belajar baca buku pantun. Pantunin buat Darmawan. Wah, apa ya? Saya kalau pantun mendadak sebenarnya saya rada kaget tuh, Dok. Oh, Tapi ntar ya. Tapi mantap. Iya. Bang Opi ya. Nah, terus kan kalau misalnya sudah masuk dunia pelawak. Iya. Nah, ini keluarga kan udah nikah dong. Udah nikah ya. Waktu nikah pertama itu emang sudah masuk di dunia pelawak? Udah masuk. Sudah masuk. Saya nikah pertama yang istri saya almarhumah itu, saya udah masuk lawak tapi belum di TV. Belum tampil. Sama yang kedua, jadi kan saya sebetulnya perjalanan rumah tangga saya nih, Dok. Pertama almarhumah, kedua saya nggak langgeng rumah tangga saya, bercerai. Saya nikah sama yang ketiga, 8 tahun saya nikah sama yang ketiga, saya beranjak nikah sama yang keempat. Nah, jadi yang ketiga, yang kedua, ketiga, keempat itu yang udah merasakan saya udah tampil di TV. Yang pertama belum? Yang pertama belum, saya masih berteater. Nah, jadi di awal dia sampai umurnya, kira-kira saya udah mulai tampil di TV 2 bulan setelah itu dia meninggal gitu loh. Iya. Jadi itu perjalanan daripada rumah tangga juga ya? Dari rumah tangga saya ya. Dan ini semuanya juga mendukung lah ya. Mendukung. Profesi Ya, Bang Opi sebagai seorang pelawak. Ya, betul. Ya kan? Kalau anak-anak selama ayahnya jadi pelawak pernah nggak? Karena saya kadang pikir gini, kalau bapaknya pelawak, anaknya dibully nggak ya? Ada bahasa anak sekarang gitu. Suka dicanda gitu. Oh, kumisnya bapakmu lu, ya kan? Misalnya gitu. Itu ada nggak? Justru kalau menurut saya yang dibully sama anak, Dok. Contohnya begini, Dok. Saya punya anak namanya Selfie, perempuan. Pada waktu dia SMA, saya tuh udah main film sinetron judulnya Lorong Waktu. Jadi hafid, merebut masjid, yang orangnya nggak bisa ngitung, nggak bisa baca. Jadi keluguan saya tuh memang paling tolol karakter di situ. Si Selfie bilang, temen-temennya lagi ngobrol nih, Sel, lu suka nonton film Lorong Waktu nggak? Selfie nggak bilang, oh itu bapak gue, enggak. Gue tuh paling enak kalau lihat peran si hafid. Yang jadi hafid gue paling udah jelek, kata temennya nih, udah nggak bisa baca, udah bego dalam masjid itu. Selfie dalam artinya, wah itu bapak gue. Nah, jadi setiap ada temen-temennya yang mau datang ke rumah, Dok, itu foto-foto saya diturunin, Dok. Oh gitu? Iya, saya nggak pernah ngambil rapot loh, Dok. Nggak? Gara-gara itu? Nggak, iya. Selfie bilang sama gurunya bahwa bapaknya kerjanya di kapal. Oh, berarti tapi akhirnya tahu dong. Akhirnya saya datang pada waktu pengambilan ijazah, Dok. Saya walaupun bapak kamu kerja di kapal, sekarang saatnya suruh datang deh, masa sehari 2 hari nggak bisa nepi katanya. Untuk ngambil, mau nggak mau terpaksa. Saya datang kan, Dok. Kaget dong. Kata guru ada syuting Bang Opi katanya. Oh enggak, Pak, saya mau ambil ijazah. Emang anaknya ada yang sekolah sini? Ada. Selfie. Ya Allah, si Selfie katanya bapaknya kerja di kapal. Tanya Selfie, dipanggil. Kenapa Sel? Saya malu, Pak, sama permainan sinetron bapak saya. Berarti saya jadi bayangin aja, Dok. Karakter itu sebenarnya bisa ngebawa kehidupan yang lain loh, Dok. Iya benar. Mengganggu kehidupan hubungan sama anak malah ya. Jadi karakter kita tuh mengganggu. Seperti halnya contohnya Haji Bolot yang budek. Sampai sekarang pun rakyat Indonesia paling percaya dia pura-pura 50%, percaya dia budek bener 50%.
Betul. Jadi karakter tuh yang bisa dapet itu pasti orang nempel di hatinya. Betul, betul. Ya kan? Dan itu Bang Opi pernah ngerasain. Iya, betul. Kan? Dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga juga seperti itu. Nah, ini kan tadi Bang Opi mengatakan yang ketiga dan keempat. Iya, betul. Kan? Iya, iya. 8 tahun. Iya, betul. Itu maaf nih. Iya, iya, maaf boleh. nih. Bang Opi yang minta atau memang udah kesepakatan, Bang? Saya ngomong pada waktu itu, Dok. Saya ketemu yang keempat pada waktu saya berjalan, udah berjalan rapi lah, kita punya hubungan namanya. Saya ngomong sama yang ketiga. Suatu saat kalau kamu kan ini termasuk orang yang ketiga datang. Dari yang awal, kedua, ketiga. Jadi kamu orang yang ketiga. Suatu saat datang lagi orang keempat, ada punya keikhlasan nggak? Oh, enggak saya katanya. Oh ya udah kalau enggak apa-apa, saya cuma ngebilangin aja. Perjalanan 1 tahun, saya ngomong lagi, Dok. Oke. Jadi saya boleh diizinin setelah perjalanan saya 2 tahun ngomong setiap hari. Selama 2 tahun baru, emang kenapa sih mau bener nikah lagi gitu? Enggak sih, cuma gini. Emang aku kurang ini. Enggak, semuanya bagus ada di kamu. Cuman entah karena apa, saya tuh mau gitu. Ya udah gini, asal itu bawa satu kebaikan buat kamu, buat kesehatan kamu, buat pikiran kamu, buat yang kamu anggap itu baik. Ya, saya ikhlas. Tapi kenalin saya sama perempuan itu. Iya. Saya kenalin. Jadi dia pada waktu nikah juga nggak datang ke tempat saya nikah. Dia cuma ngasih surat pernyataan saya setuju suami saya nikah. Oke. Itu saya serahin tuh sama penghulu. Oh, baik. Sampai sekarang nih udah perjalanan saya nikah 7 tahun, 8 tahun sama 7 tahun lah sama yang keempat. Mereka udah akur nih. Akur. Setelah berapa tahun? Setelah jalan 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun akur. Dan setelah akur itu saya punya satu kebahagiaan yang ternyata dengan akur itu saya lebih sedikit untuk berbohong, Dok. Tadinya sebelum akur saya bohongnya setiap hari. Mau Sekarang kesini, setengah sekarang Enggak, tadi kan setiap hari, sekarang setengah hari. Sekarang justru saya nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Dan ternyata ikhlas itu benar bisa ngejadiin manusia itu baik sebenarnya. Iya. Dan saya, kalaupun ada selanjutnya begini, saya udah nggak bakal mau. Karena di 3-4 yang saya mau sudah ketemu. Iya. Itu luar biasa loh. Saya sudah ketemu sekarang. Iya, Bang Opi. Dan kalau harus seperti itu, ini buat teman-teman sehat, Ya. buat Bang Opi Ya, juga. oke. Wah, sekalian nih. Ya, Nah, ya sip. 2 nih. Berarti kan tenaganya harus 2. Bener, Dok, kalau kita bicara ke situ, saya tuh harus setiap hari nggak boleh prek. Apalagi masuk 62 tahun. 62 tahun. Lawannya 29 sama 25 kalau saya Smackdown ya. Berarti kan berat itu. Betul. Musuh saya berat. Uratnya lebih kenceng, tenaganya lebih gawat. Yes. Jadi kalau saya nggak siapin stamina, bahaya. Nah, untuk stamina Bang Opi, sebetulnya di sini kita punya yang namanya bentrap. Oh iya gitu. Dok. Bentrap ini kan dari filosofi Jawa nih. Ben itu kan wong Jawa ngomongnya ben itu biarkan. Biarkan. Ya kan ben noh wis Oh, gitu iya, ya kan. ben. Biar. Ya kan trap itu unda-undaan, trap-trapan. Tangga. Iya, oke. Biar naik. Oh, Jadi filosofinya iya. ben trap itu kalau minum ini kan ada ginseng merahnya. Iya, iya. Itu stamina kita kan naik. Oh gitu Akan ya. terasa lebih strong. Nah, ini tak kasih buat Bang Opi. Sip, terima kasih banyak. Buat di umur 62, 62. ya kan tetap bisa akur, tetap bisa memberikan nafkah secara batin juga, ya kan nggak loyo. Betul. Apalagi kan Bang Opi juga sebagai public figure kan Iya. banyak kerjaan di luar, Betul. ya kan. Nah itu tiap hari berarti Bang ya, Tiap hari. rolling. Tiap hari. Jadi kalau di sini kan saya nginep di sini 1 hari, saya pulang nginep di sini 1 hari. Iya. Itu saya nggak boleh putus. Kalau putus dia punya kecurigaan. Oh harus lebih adil ya, Bang, lebih ya? mantap kali ya. Oh gitu ya. Oh, iya, Ternyata benar-benar. di sini cuma sisa tidur doang gitu. Oh, nggak, jadi ada istirahatnya nggak Bang? Nggak. Ya istirahat kalau dia waktu dapat jatahnya, jatah dapat sebagai bulan. wanita. Ya, itu saya istirahat. Istirahatnya di situ. Mungkin buat saya pribadi, alhamdulillah gue dapat libur gitu. Tapi liburnya setengah hari. Ya, Karena kan kalau hitnya kan nggak mungkin pas-pasan. Iya, betul. Ya kan, sini Iya. dapat, sininya kagak. Iya betul. Iya, Ya mudah-mudahan dengan Bentraf ini Iya. istri-istri saya Nah. bisa jadi lebih bahagia, lebih sehat dan lebih jos. Betul, Oke. betul. Dan tentunya kalau dari saya nih ya, mungkin
sekedar informasi Boleh. buat teman-teman saya dan juga buat Bang Opi dan teman-temannya juga Ya. di dunia komedi. Ya, tetaplah menghibur Bang Opi Betul, buat betul. kita masyarakat di Indonesia. Apalagi di situasi saat ini seluruh dunia menghadapi suatu musibah yang namanya pandemi. Betul. Hiburan itu adalah salah satu yang paling penting. Karena tertawa itu menyehatkan. Ya. Bahagia itu menyehatkan. Betul, betul. Karena ada sebuah penelitian mengatakan Bang Opi bahwa dengan kita tertawa, dengan kita tersenyum bahagia, itu ada 40 otot di wajah kita kurang lebih itu akan aktif bergerak. Iya. Jadi ketika otot itu bergerak, maka aliran darah sirkulasi akan meningkat. Makanya kalau orang ketawa kan Iya. merah mukanya. Iya, merah. Ya kan itu menunjukkan aliran darahnya naik dibandingkan orang cemberut. Kalau orang cemberut, orang stres itu kan kelihatannya mukanya ngelipet masuk semuanya jadi satu gitu, ngumpul di hidung semuanya. Iya, gitu. betul. Tapi ternyata itu cuma 15 otot yang kerja. Nah, padahal otot bekerja itu kan salah satu cara untuk membuat darah kita Iya, lancar. betul, betul. Sama halnya kalau saya kasih contoh nih, Bang Opi, perumpamaan sederhana. Iya. Saya sudah siapkan sebuah alat peraga. Iya. Ya. Ini buat teman-teman saya juga sama. Kalau kita lihat ini tutup botolnya sudah saya kasih lubang. Iya. Ya kan, buat teman-teman saya kalau bisa dilihat di sini ini sudah ada lubangnya. Iya, betul. Artinya kalau saya tutup seperti ini, ya saya rapatkan lagi. Ketika saya tuang kebalik, kan kayak jam pasir tuh. Betul, betul. Harusnya dia tumpah dong, ya kan jatuh lah gitu airnya. Tapi kenyataannya dia nggak turun. Iya. Ya kan dia tidak turun, tidak jatuh airnya. Kenapa? Karena adanya ruang hampa di sini sehingga ada tekanan yang menarik ke atas. Nah, sama halnya dengan darah di otak di kepala kita. Iya. Kalau kita jarang berolahraga, kita nggak pernah gerak, ya kan, maka aliran darah itu akan stuck, akan berhenti, maka akan mempertinggi resiko diabetes, kolesterol, stroke. Betul, benar. Nah, justru olahraga yang paling murah dan paling ya kan itu mudah, itu namanya tertawa. Oh, iya. Makanya tadi saya pesannya Bang Opi dan kawan-kawan jangan sampai berhenti menghibur kita. Betul. Ya kan? Betul. Para hidup pokoknya para pelawak Indonesia. Iya, benar. Karena itu penting sekali. Karena saya juga sangat senang melihat mereka itu ya kan kalau memberikan komedi itu benar-benar enak gitu ya kan. Nah, karena apa kalau ketika kita bergerak nih, saya gerak kan. Nah, disinilah kita melihat tuh ngalir Bang. Oh, iya. Ya kan? Kalau tadi tidak bergerak dia diam. Tapi ketika digerakkan dia mengalir. Kita olahraga, kita ketawa ya. Kita ketawa. Oh, nah, ya, sip. itulah manfaatnya kalau kita bahagia. Bahagia. Jadi betul. bahagia itu sehat dan semoga Bang Opi juga selalu sehat, Iya, Bang Opi, ya kan, dan juga ini bisa mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Iya, siap. Bahwa jangan membatasi kemampuan kita. Iya, betul. Bahwa tadi walaupun pengalaman Bang Opi adalah seorang kuli, ya kan, tetapi bisa akhirnya mengambil jalur menjadi seorang pelawak, Iya, tetapi tidak ada yang instan. Benar, nggak ada yang instan. Proses ya Bang. Proses, Opi, ya? semuanya proses. Bahkan dalam berumah tangga, ini juga buat pesan buat teman-teman, jangan melihat seseorang atau menghakimi orang hanya dari apa yang kita dengar. Benar. Terkadang ketika kita dengar seperti itu, ternyata perjuangan Bang Opi juga cuman butuh sewaktu sejam 2 jam. Benar. Tadi 2 tahun terus memberitahukan, oh begini. Tapi ada niat baiknya, bukan hanya semata-mata, maaf, konotasi unsur negatif. Iya. Tapi tadi dikatakan, ya kalau itu adalah demi kebaikan, yang bisa membuat abang lebih baik, lebih sehat gitu kan ya. Oke. Ya kan. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Dokter. Opi sudah datang kemari di OKB, sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih. Ya kan. Semoga sehat selalu. Iya. Terima kasih banyak. Sip, enak banget. Bermanfaat, ya oke. kan? Nah, terakhir ditutupnya pakai pantun juga dong. Pantun itu berarti kalau dokter panggilannya Dokter Darmawan. Iya. Wow, Dokter Darmawan berarti minum sekutang di bawah awan. Yang paling ganteng Dokter Darmawan. Dan pesan ini juga, Kopi boleh dong tulis sebuah pantun di sini. Oh gitu. Ya kan, untuk teman-teman OKB. Oh gitu. Ya kan, terus ditandatangani. Oh Kopi, iya. seperti tamu-tamu kita yang kita undang di sini untuk memberikan sebuah nasihat nih. Iya. Buat teman-teman sehat. Siap. Bentar Bang Opi, kita ambil kamera dulu. Oh iya. Kita siapkan. Nah, mari silakan. Ya, Bang oke. Opi. Pantun ya. Ya. Pantun ya. Pantun. Oh, begini Bang Opi, tulisnya. Oh, gini. Sini ke situ. Nggak apa-apa itu. Oh iya, ya. Ya kan? Nah. Gini ya? Yes. Oke. Pantun. Sip. Berarti taruh
Pergi. Lihat Babe deh ya. Iya. Babe nganter cucunya les ya. Oke. Les. Lihat Babe nganter Cucunya les. Mudah-mudahan OKB titik tetap sukses. Oke. Sip. Opi kumis gitu kan? Iya. Oke. Sip. Oke. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bang Opi. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Sudah sama-sama, berbagi dokter. pengalaman di sini. Ya. Ya, sekali lagi pesan buat teman-teman sehat atau sahabat-sahabat sehat di OKB, jangan lupa subscribe, like dan juga komen tayangan-tayangan kami, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari kami. Sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Sampai jumpa.